Selamat pagi, salam hangat dari saya. Perkenalkan, saya Teresia Evila Purwanti Sri Rahayu, dosen dari Politeknik Negeri Cilacap, program studi Sarjana Terapan, Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Teknik Kimia dari Universitas 11 Maret. Kemudian saya melanjutkan S2 di Departemen Teknik Kimia, program Magister Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Bidang kompetensi yang saya tekuni selama saya menjadi dosen sampai sekarang yaitu pengembangan material biomasa, adsorben, teknologi nanokarbon, dan pengelolaan limbah padat dan udara. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perancangan proses ramah lingkungan untuk mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah perancangan proses ramah lingkungan yaitu mata kuliah ini mempelajari tentang konsep rancangan proses ramah lingkungan berdasarkan analisis dari data-data yang dikumpulkan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mampu mengestimasi beban pencemaran lingkungan. 2. Mampu menerapkan prinsip-prinsip pencegahan pencemaran, pengolahan dan pemanfaatan limbah untuk kasus yang relevan. 3. Mampu menjelaskan prinsip operasi dari unit proses yang pokok dalam pengolahan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Serta yang keempat, mampu melakukan perancangan dasar atau basic design proses untuk pengendalian pencemaran lingkungan. Bahan kajian atau materi yang dipelajari pada mata kuliah ini ada 7, yaitu 1. Green Engineering, 2. Isu-isu lingkungan, 3. Paparan dan fate bahan kimia di lingkungan, 4. Green Chemistry, 5. Cara kerja instalasi pengendalian pencemaran, 6. Konsep dan contoh instalasi pengendalian pencemaran, dan 7. Merancang diagram alir proses ramah lingkungan dengan software. Model pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu case-based learning, sedangkan metode perkuliahannya menggunakan beberapa macam metode, meliputi ceramah dengan media, tanya jawab lisan, penugasan, diskusi dalam kelompok, serta presentasi. Perkuliahan dilakukan secara sinkronus atau tatap muka dan asinkronus dengan menggunakan Learning Management System atau LMS Google Classroom. Di dalam LMS ini selain digunakan untuk membagikan bahan ajar atau memberikan penugasan yang dilakukan secara paperless, juga dibagikan silabus perkuliahan dan kontrak perkuliahan. Adapun kriteria penilaian yang akan diambil pada perkuliahan ini didasarkan pada 1. Keaktifan dalam proses tanya jawab di kelas, 2. Kerjasama dalam kelompok, 3. Kreativitas dalam ide atau gagasan, 4. Kemampuan menyampaikan penjelasan dalam presentasi, 5. Kemampuan dalam merancang proses ramah lingkungan menggunakan software, dan yang keenam, ketepatan dalam menjawab soal tertulis untuk evaluasi pembelajaran. Berikut ini adalah salah satu contoh pembelajaran tatap muka yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Ya, hari ini kita akan memulai perkuliahan teori perencanaan proses ramah lingkungan ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas bisa memimpin. Silakan. Sebelum dimulai mata kuliah pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Sehat. Ya, oke. Baik, mata kuliah teori perancangan proses ramah lingkungan ini untuk topik pertamanya yaitu Green Engineering ya. Oke. Baik. Adapun indikator capaian pembelajaran materi ini adalah mahasiswa nantinya bisa mengetahui, memahami dan bisa memberikan contoh pengaplikasian konsep dari Green Engineering. Oke ya. Baik, kita mulai dahulu dengan pengertian Green Engineering ya. Apakah sudah pernah ada yang mendengar istilah Green Engineering? Oh, sudah pernah ya? Apa itu Green Engineering coba? Ada yang bisa jawab? Iya. Mungkin Green Engineering itu kalau rekayasa hijau itu merupakan suatu teknologi
yang bertujuan untuk meminimalisasi polusi Mm-mm. dan meningkatkan kualitas lingkungan. Mungkin seperti itu. Oke, ya. Ada kata teknologi tadi disebutkan dan juga bertujuan meminimalkan polusi ya. Coba kita akan perhatikan referensi yang menyebutkan pengertian dari green engineering ya. Di sini Ibu menuliskan dari dua referensi dari US EPA dan dari Virginia Tech ini ya. Yang pertama, green engineering atau rekayasa hijau ya. Memang dalam bahasa Indonesia dijadikan istilah rekayasa hijau. Ya, rekayasa itu adalah mengartikan dari engineering, hijaunya itu dari greennya ya. Tapi sebenarnya tidak hanya terbatas rekayasa yang terkait dengan tumbuhan atau tanaman ya, karena kalau kita berpikir hijau itu mesti terpikirnya adalah tanaman atau tumbuhan, padahal tidak ya. Namun dia lebih ke pengertian ramah lingkungan. Oke ya. Kalau menurut USCPA ini ya, rekayasa hijau adalah desain, komersialisasi dan penggunaan proses dan produk yang meminimalkan polusi, mendorong keberlanjutan dan melindungi kesehatan manusia tanpa mengorbankan kelangsungan dan efisiensi ekonomi. Kalau kita lihat dari pengertian ini ya, kalian perhatikan, kelangsungan dan efisiensi ekonomi itu berarti itu sebetulnya awalnya itu hanya cakupannya itu untuk proses di pabrik. Ya. Di pabrik produk-produk dihasilkan ya, tapi juga di sana juga ada komersialisasi ya kan? Tapi juga ada proses sebelumnya yaitu desain. Nah, jadi memang awalnya itu konsep rekayasa hijau atau green engineering itu untuk proses manufaktur di pabrik pembuatan produk. Nah, kalau sebelumnya pabrik itu berorientasi untuk menghasilkan produk sebanyak-banyaknya dan mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, maka kemudian muncul kesadaran bahwa harus ada pertimbangan terkait untuk melestarikan lingkungan. Jadi proses itu harus memikirkan kelestarian lingkungan. Mengapa muncul seperti itu? Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sedikit belajar pendahuluan dari mata kuliah PPRL ini terkait adanya problem di lingkungan ya. Permasalahan lingkungan itu muncul karena pertumbuhan populasi manusia. Dan untuk mencukupi kebutuhannya manusia kemudian membuat berbagai macam produk gitu ya. Dan akhirnya dalam perkembangannya ada revolusi industri, diketemukannya mesin uap dengan tenaga uap yang itu mendorong pembuatan produk itu tuh bisa dengan sangat cepat, dengan jumlah banyak gitu ya. Nah, dan akhirnya kalau bisa menghasilkan produk dengan jumlah banyak, cepat, maka keuntungannya juga makin besar. Ya, itu tujuan utamanya kan seperti itu. Ya, mendapat keuntungan yang banyak, tapi juga untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia itu juga semakin luas kalau produknya itu semakin cepat diproduksi. Nah, di awal orang itu atau manusia itu belum memikirkan sampai kepada dampak-dampak negatif yang akan muncul di situ, belum. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman gitu ya, muncul permasalahan-permasalahan lingkungan, maka ini perlu nih bahwa suatu pemahaman bahwa ya kita harus memikirkan kelestarian lingkungan di dalam proses produksi itu. Oke. Nah, itu menurut USCPA. Dia sepertinya cakupannya lebih sempit ya terkait dengan proses produksi. Nah,
Tetapi menurut Virginia Tech ini lebih luas lagi bahwa konsep green engineering itu tidak hanya diterapkan untuk pabrik saja, tapi dia bisa diterapkan di bidang yang lain seperti bidang pendidikan, kemudian bidang perkantoran, pariwisata, perhotelan, gitu ya. Jadi bidang-bidang di luar pabrik juga bisa menerapkan konsep green engineering ini. Kita lihat menurut Virginia Tech itu bahwa green engineering dapat didefinisikan sebagai sikap, nilai, dan prinsip sadar lingkungan dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik rekayasa. Semuanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas lokal dan global. Ya, jadi ini lebih luas. Yang penting adalah menerapkan sikap, nilai, dan prinsip sadar lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan baik secara lokal maupun global. Di dalamnya juga tetap mengkombinasikan dengan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Oke ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini ya, bahwa rekayasa hijau itu tidak menetapkan tujuan lingkungan sebagai prioritas yang lebih tinggi dibandingkan persyaratan desain lainnya. Namun mengharuskan tujuan tersebut dipertimbangkan secara eksplisit. Artinya, bukan berarti ketika sebuah pabrik itu harus menerapkan konsep green engineering, maka dia bertujuan satu-satunya untuk apa? Menjaga kelestarian lingkungan. Enggak. Kalau seperti itu nanti tujuan pabrik tidak akan tercapai. Pabrik itu kan harus mendapat keuntungan. Kalau enggak mendapat keuntungan ya dia tidak akan bisa jalan. Dan kalau misalkan prioritas utamanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, itu namanya sebetulnya bukan lagi green engineering, tapi bisa jadi green conservation. Dan itu sudah dilakukan oleh pihak lain, di bidang yang lain. Itu bisa dipahami ya, sampai di sini ya. Oke, baik. Nah, saya berikan contoh satu aplikasi yang spesifik hasil atau produk atau penerapan green engineering ini ya, yaitu atap hijau. Dari sekian banyak contoh saya pilih ini karena ini mudah sekali untuk kita pahami. Ya, kita contoh nantinya ya. Atap hijau itu modifikasi dari atap konvensional dengan menambahkan adanya tanaman atau vegetasi hijau atau vegetasi hidup di atas atap. Jadi kalau yang konvensional itu atap itu hanya genteng, asbes, besi, seperti itu saja. Maka kalau kita memikirkan memasukkan green engineering, maka di situ kemudian ditambahkan supaya atap itu bisa ditumbuhi tanaman. Ya, ide untuk membuat atap itu enggak cuman sekedar menutup bangunan, tapi juga bisa sekalian untuk nanam tanaman. Bahkan mungkin menjadi taman juga. Akhirnya atapnya kan bentuknya tidak lagi segitiga, tapi dia berbentuk datar gini ya. Karena kalau tanaman kan ya butuh tempat yang datar, dan itu bisa dinikmati sebagai taman juga. Nah, ternyata atap hijau ini memiliki banyak sekali keuntungan. Di samping ya kita tahu itu lebih ramah lingkungannya, tapi kita mau tahu ramah lingkungannya itu seperti apa. Nah, ternyata bahwa atap hijau itu satu, mengurangi limpasan air. Kalau pada atap konvensional ya, air hujan menetes di atap itu langsung jatuh gitu ya, nggak ada, langsung jatuh. Artinya kalau debit air hujan banyak ya jatuh seperti itu saja ke bumi ya, seberapapun debitnya. Nah, kalau ada tanaman di atap, tanaman itu kan juga ada tanahnya ya, airnya itu pasti ada yang terserap, berarti nanti yang jatuh ke bawah berkurang. Dampaknya lebih luas
Ya, dia bisa mengurangi kemungkinan banjir, menurunkan risiko banjir. Kalau misalkan setiap bangunan itu atapnya ada resapannya seperti itu, ya enggak? Ya, enggak semua jatuh di tanah, semua ada yang nyerap di atap. Apalagi kalau yang di tanah itu juga ada resapannya. Nah, mengurangi limpasan, nantinya itu bisa menurunkan risiko banjir. Kemudian mengurangi penggunaan energi melalui efek pendinginan. Ya, kalau atap di atas atap itu ada tanaman, berarti kan dia menghalangi sinar matahari langsung ke arah atap ya. Panasnya juga tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Bangunan itu berarti akan lebih dingin. Ya enggak? Nah, kalau bangunan lebih dingin, ya tentu dia akan mengurangi penggunaan AC, mengurangi penggunaan energi, jadinya energi listrik yang dipakai. Itu. Nah, sebab kalau nggak ada yang menghalangi ya berarti sinar matahari langsung, panasnya langsung, suhu di dalam ruangan lebih panas. Oke. Terus berikutnya, dia juga bisa menyediakan habitat bagi tanaman, serangga, dan burung. Ya, menjadi habitat bagi tumbuhnya satwa-satwa apa ya? Jadi ya untuk tempat tumbuhnya makhluk hidup gitu ya. Ya tentu saja itu mendukung kelestarian lingkungan. Gitu. Nah, kemudian juga disebutkan atap hijau ini selain lebih estetis, namun dia juga lebih tahan lama. Dia bertahan 2 kali lebih lama daripada atap konvensional. Ini bisa dimungkinkan karena dengan adanya tanaman tadi, berarti kan panasnya kan tidak langsung kena atap, ya, yang mengakibatkan mungkin pengeroposan atau pengaratan. Kalau ada air hujan juga tidak langsung kena atap. Ia menurunkan tingkat pelapukan dan korosi. Ya, salah satunya itu sehingga bisa lebih tahan lama. Gitu. Nah, selanjutnya. Nah, kita masuk contoh rekayasa hijau. Contoh rekayasa itu tadi ya, teknik ya, yang ramah lingkungan. Nah, di sini mungkin bukan contoh-contoh spesifik aplikasi rekayasa hijau enggak, tetapi apa ya, penerapan secara lebih luas dalam satu sistem gitu ya. Nah, kalau di sini ada 5 contoh yang saya tampilkan. Yang pertama adalah water treatment system. Maksudnya gimana ya? Nah, nanti saya jelaskan. Yang kedua, clean and efficient energy system. Yang ketiga, nature based heating and cooling. Yang keempat, intelligent lighting and climate control. Dan yang kelima, alternative construction materials. Oke, kita mulai yang pertama dulu ya. Oke, jadi begini ya. Ini tadi ada 5, semuanya itu tidak menunjukkan alat atau benda, tapi dia sistem. Artinya, kalau kita mau menerapkan konsep green engineering atau rekayasa hijau, kita bisa mulai dari salah satunya adalah sistem pengolahan airnya. Katakanlah saya ambil sebuah pabrik ya, satu pabrik. Atau kalau enggak pabrik bisa juga bangunan gitu ya. Nah, saya pengen melihat apakah bangunan ini sudah ramah lingkungan. Atau saya ingin menerapkan konsep ramah lingkungan pada bangunan ini atau pada pabrik ini, maka saya mulai dari bagaimana sistem pengolahan air di pabrik itu, di gedung itu.
Ya. Apakah airnya sudah diolah atau belum? Kalau misalkan sudah diolah, berarti saya bisa meningkatkan efisiensi pengolahannya seperti apa? Nah, dari sistem pengolahan air Anda bisa mulai untuk membuat sebuah proses atau sebuah kegiatan itu menjadi ramah lingkungan. Nah, kenapa? Karena semua kegiatan itu pasti membutuhkan air atau menggunakan air. Tidak hanya di pabrik, di kampus ini saja ya, contoh di kampus ini. Kan pasti ada penggunaan air. Kalau ada penggunaan air berarti akan ada limbah yang dihasilkan. Limbah cair yang dihasilkan, ya kan? Pasti ada limbahnya dong. Dari mana kalau di gedung ini? Penggunaan air toilet, wastafel, ya. Terus kantin, itu ya. Kegiatan lab, praktik, gitu ya, dan sebagainya. Oke. Nah, kita lihat dari situ pengolahan airnya seperti apa. Oke, baik. Nah, nanti ada air limbah yang dihasilkan, ada dua macam. Grey water itu air limbah yang masih bisa diolah dan didaur ulang untuk tujuan lain. Dan yang satunya adalah black water. Biasanya dia itu diolah supaya bisa memenuhi baku mutu, aman jika dibuang ke lingkungan. Itu kalau black water. Kalau Anda mengolah black water untuk digunakan kembali, itu kalau nggak kepepet atau urgent itu hasilnya nanti costnya terlalu mahal. Biasanya dia hanya diolah supaya aman dibuang ke lingkungan. Itu. Kecuali yang memang harus digunakan kembali, itu lain cerita, bisa jadi. Nah, tapi yang grey water ini nih biasanya tidak terlalu, pencemarannya tidak terlalu berat, sehingga kalau diolah bisa digunakan kembali. Dan Anda bisa mengurangi penggunaan air, penggunaan sumber daya air. Nah, kalau Anda bagian ini ya, kalau Anda bisa mengurangi jumlah pemakaian air, berarti Anda sudah lebih ramah lingkungan. Atau tadi kalau black water, kalau Anda bisa mengolah itu sehingga aman bagi lingkungan, berarti Anda sudah lebih ramah lingkungan, kan gitu. Oke ya. Nah, itu. Nah, yang kedua, dari sistem penggunaan energi. Ya. Bagaimana pabrik itu penggunaan energinya? Atau bangunan atau gedung atau suatu unit usaha itu menggunakan energinya? Berapa penggunaan listriknya setiap bulan misalnya. Nah, dari situlah Anda bisa memasukkan prinsip green engineering. Kalau Anda bisa mengurangi pemakaian mengurangi kebutuhan energi, penggunaan energi, tentu Anda sudah lebih ramah lingkungan. Nah, misalkan ya, Anda mengusulkan supaya dipasang panel surya atau memanfaatkan tenaga surya untuk tambahan listrik, ya, itu sudah menunjukkan adanya penerapan green engineering. Kenapa? Karena tenaga surya itu free, gratis. Memang dia membutuhkan modal untuk memasang panel, tapi mengambil tenaga surya itu sendiri gratis, menghasilkan listrik, bisa digunakan dan mengurangi konsumsi listrik dari PLN. Oke ya, itu dari sistem energinya. Anda bisa memasukkan banyak ide-ide untuk menurunkan atau mengurangi kebutuhan energi, maka Anda sudah membuat kegiatan itu atau pabrik itu lebih ramah lingkungan. Baik, mungkin
itu saja untuk materi yang kita bahas hari ini ya. Nah sekarang ada nggak yang ingin bertanya? Ya. Yang lebih keras? Apakah green engineering sama dengan eco-friendly? Eco-friendly, Kalau kita melihat dari arti katanya ya, green engineering, teknologi yang ramah lingkungan. Eco-friendly, kalau eco-friendly itu hanya sepadan dengan greennya saja. Tapi kalau kamu eco-friendly engineering, jadi sama. Eco-friendly itu kan dari kata ecological friendly, ya, ecology. Ekologi itu ya lingkungan secara keseluruhan. Friendly, ramah, ya sama. Nah itu hanya istilah lain. Karena apa, kadang-kadang orang tuh nggak paham karena kalau cuma dengan istilah green gitu aja. Iya kan? Tidak semua orang paham dengan green. Padahal artinya green itu terkait dengan lingkungan juga. Nah maka orang membuat istilah baru yang lebih sebenarnya sama tapi akan membuat orang lebih mudah memahami. Eco-friendly itu sama. Itu ya. Baik, ada lagi? Cukup. Baik. Ya. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas. Ini nanti referensinya sudah Ibu tampilkan. Bahan tayang ini akan Ibu upload di LMS Google Classroom kelas 3A ya. Kemudian tugas dari pembelajaran ini yaitu nantinya saya minta untuk membuat contoh aplikasi konsep green engineering di lingkungan kampus Politeknik Negeri Cilacap. Tadi kita sudah belajar bagaimana mengaplikasikan green engineering itu ya. Ada aspek-aspek yang kita bisa masuk di situ menerapkan konsep green engineering. Nah sekarang tugas Anda di kampus Politeknik Negeri Cilacap ini secara real, aplikasi yang mau Anda usulkan apa? Minimal satu. Anda buat usulan penerapan konsep green engineering di kampus Politeknik Negeri Cilacap. Ini tugas kelompok. Nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint maksimal 10 slide. Karena nantinya saya minta untuk mempresentasikan. Nah, yang akan dinilai adalah unsur ide atau gagasan. Ide gagasan Anda seperti apa dan juga bagaimana Anda menjelaskannya. Itu ya. Waktunya 7 hari dari pertemuan hari ini. Baik, itu saja mungkin pemaparan Ibu untuk materi hari ini. Jika tidak ada lagi pertanyaan, Ibu mungkin cukupkan. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah dalam ucapan maupun sikap. Terima kasih Ibu sampaikan. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu.